Innal hamdalillahi ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Baik teman-teman, kita buka dulu kuliah kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita lanjutkan dengan ngaji dulu. Buka Al-Kahfinya ayat 1 sampai dengan 10. Kita ngaji dulu ngaji Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kafi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kafi فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, itu tadi 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Jadi pada pagi hari ini kita akan lanjutkan tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Ini ada mukadimah. Jadi mukadimah ini mudah-mudahan menyemangati kita ya. Hadis riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah dan janganlah kau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka jangan kau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah engkau mengatakan, ini sudah takdir Allah dan setiap apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau atau seandainya dapat membuka pintu-pintu syaitan. Jadi itu teman-teman hadis yang menguatkan kita untuk jangan pernah menyerah. Jadi bagi teman-teman yang punya impian apapun, maka yakinlah dan teruslah berusaha untuk menggapai impian tersebut. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah lemah, apalagi kalau ditanya kamu mau jadi apa? Aku mau jadi ini aja deh, yang gampang. Nah, jangan seperti itu teman-teman, tapi milikilah mimpi yang setinggi langit. Karena kita nggak tahu takdir Allah seperti apa gitu. Dan ingat
mungkin teman-teman yakin pernah yang sebagai generasi milenial lihat mungkin yang terbaru ya. Yang terbaru tuh ada seorang penjual bakso yang namanya Dimas, itu luar biasa. Teman-teman bayangkan penjual bakso seperti apa kan di mata kita. Tapi luar biasa karena takdir Allah tiba-tiba jadi viral, kemudian langsung dapat rezeki yang luar biasa, diangkat di YouTube, masuk TV dan lain-lain. Sekarang followernya kalau kemarin sih sekitar ratusan ribu. Levelnya udah selebgram ya. Jadi luar biasa, yang awal tukang bakso, qadarullah langsung bisa naik menjadi selebgram yang penghasilannya luar biasa. Atau mungkin kalau teman-teman ingat yang belum lama juga tentang kisah anak pemulung yang tilawah tapi Allah angkat dia kemudian jadi anak kakaknya Syekh Ali Jabir. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Jadi kita tidak tahu takdir Allah, maka jangan pernah teman-teman untuk putus asa, apalagi putus harapan atau lemah. Ya, makanya Rasulullah bilang bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat. Kalau teman-teman mau jadi apoteker, maka bersemangatlah. Tetap belajar, yakin. Karena sesulit apapun pasti bisa dilewati. Karena badai pasti berlalu. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham tentang ini ya. Ya. Jadi ini adalah prinsip dari aplikasi dari prinsip redox, teman-teman. Di mana ini adalah alat pendeteksi kadar alkohol, di mana prinsipnya seperti ini. Jadi ketika dalam nafas seorang pengendara ada alkohol itu etanol ya, maka ditiupkan ke sini, maka alkohol tadi dia akan bereaksi dengan potasium dikromat. Ini warnanya awalnya orange. Nah, kemudian di sini juga, jadi di sini ada potasium dikromat dan asam sulfat. Nah, reaksi ini merubah etanol menjadi asam asetat, kemudian menghasilkan kromium 3 sulfat dan potasium sulfat serta air. Jadi yang awalnya tadi warnanya orange berubah menjadi hijau akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, perubahan warna inilah yang dideteksi oleh alat yang selanjutnya dikonversi menjadi konsentrasi dari alkoholnya. Jadi ini adalah contoh aplikasi dari redox, teman-teman. Reaksi reduksi dan oksidasi, tapi sudah dalam bentuk alat ya. Jadi ini, maka yang awalnya orange, kemudian dikasih nafas berubah menjadi hijau, kemudian dibaca di, ini ada namanya detektor seperti itu. Jadi itu aplikasi dari redox. Nah, pertanyaannya, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apakah ada yang belum difahami? Ada nggak? Kan teman-teman sudah saya minta download, kemudian baca dan pelajari. Apakah ada yang belum difahami teman-teman? Jadi ini nama flip class ya teman-teman. Jadi teman-teman di rumah sudah mendownload materinya, sudah dipelajari, sudah dibaca. Nah, sekarang tinggal bagian mana yang teman-teman belum pahami, itulah yang ditanyakan. Ada yang belum difahami, teman-teman? Tentang ini, Pak. Kalau untuk saya yang menyeimbangkan reaksi redox, kadang masih bingung. Menyeimbangkan reaksi redox. Oke. Yang ini ya. Ini contohnya. Ini contoh sederhana ya. Jadi kan sebelum ke sana kita ke langkah-langkah ini dulu ya. Nah ini. Jadi langkah-langkah menyeimbangkan reaksi redox. Yang pertama, samakan jumlah atom kecuali H dan O. Jadi samakan semua atomnya kecuali H dan O. Kemudian samakan muatannya. Pak, apa yang dimaksud dengan muatannya? Jadi sisi kiri dan sisi kanan itu harus kan ada redox ya, ada reduksi, ada oksidasi. Ada yang melepas elektron, ada yang menangkap elektron. Nah, jumlah elektron yang dilepas itu harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap. Jadi setelah teman-teman menyamakan reaksi, kemudian hitung elektron yang lepas dan elektron yang ditangkap. Ini biasanya kita pakai setengah reaksi ya. Reduksi
bla 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 bla, oksidasi bla 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 bla. Nah, kemudian kalau sudah sama, kan nanti koefisiennya pasti berubah kan? Nah, kalau sudah sama baru teman-teman menyamakan H dan O. Jadi kalau kurang H dan O bisa ditambahkan H2O. Nah, jadi itu. Kemudian ini sebelum ini biasanya ada ini. Yang terlupa ini, muatan sisi kiri dan muatan sisi kanan itu haruslah sama teman-teman. Misalkan di sisi kiri di total muatannya plus 2. Nah, yang kanan itu minus 5. Nah, kalau ini teman-teman ada dua cara. Teman-teman bisa menjadikan dia positif. Jadi kalau ada kelebihan elektron ditambah H+, misalkan tadi sisi kiri plus 2, sisi kanan minus 5. Nah, berarti kan kita menjadikan plus 2-an biar sama. Berarti sisi kanan kita tambahkan 7H+ kan. Nah, itu cara pertama. Atau yang kedua, kita jadikan dua-duanya sama-sama minus 5. Nah, berarti di sisi kiri tadi plus 2, berarti kita tambahkan 7OH minus biar muatannya jadi sama-sama minus 2 minus 5, sorry. Jadi seperti itu. Pak bingung? Oke. Kita ke sini aja ya. Oke. Nah, ke sini. Ini reaksi sederhana ya. Ada 2 Mg plus O2 berubah menjadi 2 MgO. Jadi kita hitung dulu, ini Mg berubah menjadi 2 Mg2 plus ditambah 4 elektron. Nah, kemudian O2 berubah menjadi 2 O2 minus, berarti dia melepaskan 4 elektron. Berarti sudah sama kan? Berarti tinggal kita langsung samakan saja, tinggal ditambahkan 2 Mg2 plus ditambah 2 O2 minus berubah menjadi 2 MgO. Sehingga jadinya 2 Mg ditambah O2 berubah menjadi, jadi ini tinggal ditambahkan aja ya. Jadi 2 Mg ini sudah sama 4, berarti gini ini. 2 Mg plus O2 plus 2 MgO. Seperti itu. Ini cuma dibalik aja ini teman-teman. Atau ini deh yang lebih jelas ini. Yang lebih jelas ini. Zn ditambah CuSO4 berubah menjadi ZnSO4 plus Cu. Nah, ini Zn kan 0. Di sini plus 2. Berarti dia melepaskan 2 elektron. Kemudian di sini Cu, di sini plus 2, di sini dia 0, jadi dia menangkap 2 elektron. Makanya di sini notasinya Zn berubah menjadi Zn2 plus 2E, Cu2 plus ditambah 2E plus Cu, jadi sama kan? Berarti langsung saja berarti Zn plus Cu2 plus berubah menjadi Zn2 plus Cu. Nah, tinggal kita tambahkan saja SO4 minusnya. Ada lagi yang mau tanyakan? Mas Rafli? Oke. Udah Pak, alhamdulillah. Oke, sip. Ada lagi yang belum ditanyakan? Ini ya, kalau ini Saya Pak. silakan Mas Reski. Cahyo Pak. Oh, Cahyo, oh, sorry. Saya kira Mas Reski tadi. Ya, Mas Cahyo. Mau tanya kalau misalkan di suasana asam itu kalau kekurangan O sama H ditambahin apa? H2O. Dan kalau basah ditambahin apa juga H dan O-nya? Ya, tambah OH minus. Jadi kalau suasananya netral, itu tinggal ditambahkan H2O. Kalau suasananya basah, ya tinggal tambahkan OH minus. Apa yang susah bahas? Oke. Nah, ini kan ya. Ini contohnya. Ini Fe2 plus berubah menjadi Cr2O7 2 minus.
berubah menjadi Fe3+ dan Cr3+. Nah, berarti kita kan sebenarnya harus identifikasi ini dari +2 berubah menjadi +3. Nah, tapi jangan lupa kita ingat dulu, samakan dulu jumlah atomnya. Ini kan di sini ada Cr-nya 2, sedangkan di sini 1. Berarti di sini kita ada 2 Cr3+. Oke? Nah, berarti di sini 1 Fe berubah menjadi Fe3+. Berarti ada Fe. Nah, jadi ada Fe2+ berubah menjadi 3+, berarti dia melepaskan 1 elektron. Nah, kemudian Cr di sini yang awalnya dia muatannya +6 berubah menjadi +3. Nah, berarti dia kan menangkap 3 elektron. Nah, tapi ingat di sini itu ada 2. Jadi kalau 1 Cr dia menangkap 3 elektron, kalau 2 berarti dia menangkap 6 elektron. Nah, berarti seperti ini teman-teman. Jadi Fe2+ berubah menjadi F3+ dengan melepaskan 1 elektron. Kemudian kalau ini teman-teman mau samakan dulu nggak apa-apa. Jadi Cr2O72- berubah menjadi 2 Cr3+ plus 7H2O. Jadi biar O-nya 7 ya. Nah, berarti ketemu untuk yang Cr berarti tambahkan 14H+, karena di sini ada 14H-nya. Berarti 14H+, kemudian nah berarti yang diterima, ingat ya, tadi kalau 1 Cr itu menangkap 3 elektron, sedangkan di sini berarti karena ada 2 Cr berarti yang ditangkap adalah 6 elektron. Nah, baru kita tambahkan, jadi kita kalikan di sini 1, di sini 1 ya. Di sini 6, berarti tinggal kita kalikan 6. Sehingga akhirnya ini 6 Fe2+ ditambah 14H+ ditambah Cr2O72- menghasilkan 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ plus 7H2O. Jadi itu. Pak, gimana cara menguji suatu reaksi benar atau tidak? Untuk menguji suatu reaksi benar atau tidak, ada 2 kunci. Yang pertama, jumlah atomnya sisi kiri dan sisi kanan pasti sama. Dan yang kedua, muatan sisi kiri dan sisi kanan pasti sama. Nggak percaya, lihat ini. Di sini Fe-nya ada 6. Benar, di sini juga ada 6. Cr-nya di sini 2, di sini 2. Kemudian H-nya di sini 14, di sini 14. O-nya di kanan 7, di kiri 7. Itu yang pertama. Kemudian muatannya, ini teman-teman lihat, 6 kali plus 2, plus 12, ditambah 14, plus 26, dikurangi 2, plus 24. Oke. Nah, ke kiri, 6 kali 3, 8 plus 18, ditambah 2 kali 3 plus 6, plus 24. Jadi baik sisi kiri maupun sisi kanan muatannya sama-sama plus 24. Nah, itulah cara untuk memeriksa apakah suatu reaksi itu sudah setara atau tidak, benar atau salah. Karena terkadang kan teman-teman pasti kayak ngasal gitu. Oh, ini biar sama nih. Ini F-nya 6, ditambahin 6. Jadi seolah-olah sekilas tuh sudah sama, tapi ketika dicek muatannya ternyata berbeda. Jadi itu teman-teman, untuk menguji reaksi teman-teman apakah benar atau salah, ada 2 cara tadi. Yang pertama cek jumlah atomnya, sisi kiri dan sisi kanan. Yang kedua cek muatannya, sisi kiri dan sisi kanan. Oke. Ini juga sama. Ada mau tanyakan lagi? Nah, ini yes. Ini ya, saya sekarang mau gantian bertanya deh. Siapa ya ini yang...
Aduh, nggak ada presensi lagi. Astagfirullah. Sekarang tanggal 19 ya. 19. Oke, yang ada unsur 19-nya. Oke. Pak Salsabila, Oktarina Swandi, silakan kerjakan soal di depan, Mbak. Mbak Salsa, yang ada unsur 19-nya. Silakan kerjakan soalnya. Silakan Mbak Salsa share screen, kerjakan pakai yang whiteboard-nya. Silakan, Mbak. Silakan Mbak Salsa untuk sharing untuk sharing cara mengerjakan soal di depan tadi. Silakan Mbak Salsa. Yuk, soalnya FE2 plus ditambah MNO4 minus berubah menjadi FE3 plus dan MN2 plus. Yuk. Yang lain siap-siap. Ayo Mbak Salsa. Kayak Mbak Salsa nulis aja. Jadi pakai mouse ditulis FE2 plus ditambah MNO4 minus berubah menjadi FE3 plus dan MN berapa tadi? MN2 plus. Halo Mbak Salsa. Gimana Mbak Salsa? Gimana Mbak Salsa? Halo Mbak Salsa. Ayo dikerjakan. Ayo dikerjakan.
Fe2+ tambah MnO4- berubah menjadi Fe3+ dan Mn2+. Oke, sip. Yang lain siap-siap ya. Yang lain siap-siap, nanti akan ada jatahnya. Yang lain siap-siap, nanti setelah ini akan masih banyak soal-soal yang lain. Jadi jangan bersenang hati dulu. Semua akan ada jatahnya nanti. Yang lain jangan lupa videonya ya. Gimana Mbak Salsa? Sudah belum? Gimana Mbak Salsa? Bisa? Masih bingung, Pak. Loh, bingung gimana? Apa yang bingung? Apa yang bingung Mbak Bapak, Salsa? Ya, ya Mbak.
Boleh saya bantu nggak, Pak? Silakan Mbak Septi, silakan dilanjutkan. Tinggal di share screen kan ada annotate, teman-teman klik annotate, nanti tinggal bisa membantu melanjutkan. Yang di mana ya, Pak? Yang paling atas? Iya, ini atas ini kan ada annotate ini, diklik aja. Nah, annotate ini di sini bisa. Request ini bukan, Pak? Apa? Request ya, Pak? Apa sih, Pak? Yang di view option. Kalau teman di view, nah diklik, nanti ada annotate. Oh, annotate. Ya, teman bisa langsung nulis ini. MN4 jadinya boleh hapus nggak, Pak? Apa? Nah, ini contoh ya. Ini saya boleh hapus aja nggak? Apa? Boleh dihapus aja nggak, Pak? Silakan kalau mau menghapus. Ini contohnya ya. Maaf ya yang tadi. Salah. Yuk, lanjut Mbak Septia. Ya, yang lain siap-siap ya. Tenang, saya masih banyak koleksi soal, tenang. Semua nanti bisa kebagian. Oke, dipersiapkan. Jadi kemarin-kemarin sudah saya bilang ya, teman-teman sekarang sudah levelnya sudah lagi mahasiswa, bukan lagi siswa. Jadi ketika diminta belajar ya belajarlah. Kalau zaman dulu kan di SMA kan ya, saya juga pernah SMA. Ketika diminta belajar ya diem-diem aja. Siapa tahu nanti gurunya lupaan. Kalau udah lupa udah. Siap-siap ya, nanti teman-teman akan ada jatahnya sendiri. Oke, sembari Mbak Septia mengerjakan, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau tanyakan? Halo teman-teman, ada yang mau tanyakan nggak? Ini kesempatan loh ya. Mumpung kesempatan bertanya, jangan disia-siakan. Kalau memang tidak paham, seperti tadi Mas Rafli, silakan ditanyakan. Jangan diam saja, karena di sini diam bukan berarti emas. Kecuali Mas Rafli dan mas-mas yang lainnya, itu barang langka di farmasi. Bapak. Ya. Yang nanya, berarti koefisien dari senyawa tuh berpengaruh nggak, Pak? Misalnya 2 Mg. Ya, berpengaruh lah. Berpengaruh. Kan tadi saya katakan misalkan tadi satu CR tuh berubah dari plus 6 menjadi plus 3. Kan berarti dia menangkap 3 elektron kan? Nah, kalau misalkan ada 2 CR kan otomatis elektron ditangkap tidak 3. Karena ada 2 atom CR, otomatis masing-masing atom menangkap 3, jadinya 6. Jadi koefisien mempengaruhi reaksi redoks ini. Ya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.
Bapak ini pakai cara saya ya, Pak? Nggak masalah. Kamu udah pernah kuliah saya. Kalau saya sih nggak terlalu strict, bebas. Jadi teman-teman, Oke, Pak. saya bukan termasuk yang saklek ya. Kalau teman-teman mau pakai cara yang seperti apa, bebas silahkan. Asalkan bener aja. Yang penting tadi, caranya terakhir atomnya sama, muatan juga sama. Yang penting gitu. Makanya kalau teman-teman lihat di reaksi-reaksi itu, saya nggak pernah mencantumkan dalam suasana asam atau basa karena baik suasana asam atau suasana basa itu dua-duanya itu bisa. Pak, mau nanya. Ya, silakan Mbak. Ya, Mbak. Halo Mbak, tadi katanya ada yang bertanya. Yang ini dicontoh. Iya, kenapa? Ya, saya Pak. Iya, nggak kedengeran Mbak tadi hilang suaranya. Jadi kalau teman-teman punya cara sendiri, silakan. Yang penting cara tadi reaksi terakhirnya itu benar, hasil akhirnya itu benar. Jadi mau pakai cara disamakan dulu boleh, atau yang terakhir menambahkan H plus, OH minus atau H2O-nya boleh, silakan. Mau setengah reaksi boleh, mau full reaksi langsung juga boleh. Oke, Mbak Septia nanti mengerjakannya di bawah ini ya. Nanti yang bagian ini mau saya gunakan untuk memberi contoh. Yang mana, Pak? Enggak, mengerjakannya di bawah ini ya. Lanjut di sini. Oh iya, Pak. Mana yang lain? Ada lagi yang mau tanyakan?
Pak, ini kayak mana ya Pak buatnya? Harusnya dia di bawah situ Pak. Jadi hasil akhirnya gitu Pak, setelah dicoret. Ya nggak apa-apa kan, yang penting nggak sama lah. Langsung ditotal kan, Di sini kali ya Pak. ya Iya, totalnya. digeser dikit lah ke sini lah. Digeser dikit ke sini lah. Nah situ tuh, Di sini lah, di nggak apa-apa. sini bisa nggak Pak nih? Ya boleh. Oh sini. Nah itu dia. Ayo teman-teman, ada yang mau tanyakan nggak? Ayo teman-teman, ada yang mau tanyakan nggak? Ya. Jadi dari pekerjaan Mbak Septia kita dapat hasilnya, silakan cocokkan ya. MnO4 minus ditambah 8H plus ditambah 5 Fe2 plus berubah menjadi Mn2 plus ditambah Fe3 plus ditambah 4H2O. Oke. Oke, itu ya. Dilebarin dikit set biar 3 plusnya itu naik. Oke. Oke, ini teman-teman. Tadi seperti saya katakan untuk mengetahui apakah benar atau salah kita cek. Jadi ini kan minus ya. Minus ditambah 8 plus berarti 7 plus. Ditambah 10 berarti 17. Piloknya minus 2, nah dikali sama 4 jadi minus 8. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan ini ada plus 2 ditambah 5 kali plus 3. 15, jadi ada plus 17. Kalau muat jumlahnya udah sama ya, Mn sama, Mn-nya 1, O-nya ada 4, kemudian H-nya 8, F-nya ada 5. Jadi ini teman-teman ketemu Mn O4 minus ditambah 8H plus ditambah 5 Fe2 plus berubah menjadi Mn2 plus ditambah 5 Fe3 plus ditambah 4H2O. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Pak mau nanya. Ya, silakan Mbak Putri. Kalau nentuin suasana asam atau basanya gimana? Cara menentukan suasana asam suasana basa. Nah, ini saya kasih contoh. Ini kan Fe2 plus tambah MnO4 minus berubah menjadi Fe3 plus ditambah Mn2 plus ya. Nah, di sini kan udah ada kan, di sini 2 menjadi 3, berarti dia melepaskan 1 elektron. Kemudian ini 7 menjadi 2, berarti dia menangkap 5 elektron. Oke? Sepakat? Nih, kalau ini saya pakai cara cepat aja. Berarti ini kan 1, ini 5. Berarti yang 1 kita kalikan 5, yang 5 kita kalikan 1. Berarti caranya seperti ini, ketemunya 5 Fe2 plus, sorry. 5 Fe, sorry. Ini saya nggak pakai mouse, jadi agak licin, sorry teman-teman. Jangan pakai ini, pakai teks saya, sorry. Oke, kita ketik aja ya berarti. Berarti kita ketemunya 5 Fe2 plus ditambah MnO4 minus. Sorry.
berubah menjadi 5 Fe3+ ditambah Mn2+. Oke. Jadi ini ya teman-teman, berarti ini pertama kita sudah menyetarakan elektron yang dilepas dengan elektron yang ditangkap. Nah, kemudian kita lihat muatannya di sini. Di sebelah kiri ada 10, 5 kali 2 plus 10 ditambah minus 1, jadinya plus 9. Iya kan? Betul? Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada 5 dikali plus 3 ditambah plus 2, berarti plus berapa? Plus 17. Oke. Nah, berarti ini mau pakai yang asam atau basa? Kita pakai yang asam aja ya. Tadi dimintakan suasana asam. Berarti sebelah kiri kekurangan 8 plus kan? Nah, berarti tinggal kita tambahkan. Ya. Kok nggak ada tulisannya ya, Pak? Iya, Apanya? Pak, nggak ada. Oh, nggak ada tulisannya? Iya, Pak. Ini nggak ada tulisannya? Nggak ada, Pak. Iya, nggak ada, Pak. Oh, Ada, Pak. udah. Ada. Sudah? Dah. Nah, tadi sudah saya katakan kan di sebelah sisi kiri, ini kelihatan ya sekarang? Oke lah, kita pakai share screen saya aja deh. Ya, maaf ya. Fe2+ ditambah MnO4- berubah menjadi Fe3+ ditambah Mn2+. Oke. Ini ya, teman-teman ya. Oke, tadi kan sudah kelihatan kan? Ini tadi berarti satu elektron. Kemudian ini mengikat 5 elektron. Ya. Oke. Sudah? Nah, berarti kan tadi ini 1, ini 5. Berarti ini dikali 5. Ini dikali 1. Bisa terima ya? Oke, berarti kita ketemu tadi 5 Fe2+ ditambah MnO4- berubah menjadi 5 Fe3+ ditambah Mn2+. Oke, seperti ini ya jadinya ya. Jadi kita menyetarakan dulu jumlah elektron yang dilepas dengan yang ditangkap sehingga ketemu ini. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, Pak, mau pakai asam atau basa? Maka kita lihat, katakanlah kita pakai asam ya. Asam kan muatannya positif. Nah, kita lihat di sini muatannya 5 dikali 2 plus, berarti plus 10, dikurangi minus 1, dikurangi minus ya. Berarti enggak dikurangi minus, maksudnya kemudian tambah minus, berarti jadi plus 9. Sedangkan di sisi kanan ada 5 kali 15 plus 15 ditambah plus 2 ada plus 17. Nah, berarti di sini plus 17 ya, sebelah kanan plus 17, sebelah kiri plus 9. Nah, berarti kan yang sebelah kiri kita tambahkan saja 8 kan, biar sama-sama plus 17. Nah, karena hal itulah berarti kita tambahkan H plusnya, berarti jadinya 5 Fe2+. Ini biar nggak beda ya. Ditambah MnO4- ditambah 8
H plus. Oke. Berubah menjadi 5 Fe3 plus ditambah Mn2 plus. Oke. Jadi ini ya sementara. Nah, ini. Jadi di sini muatannya teman-teman lihat 5 kali 2 plus jadi plus 10. Kemudian ditambah minus jadi plus 9 ditambah 8 plus jadinya plus 17. Berarti muatannya sudah sama. Oke. Nah, kemudian kan di kiri berarti ketambahan 8H nih, sedangkan sebelah kanan nggak ada. Nah, berarti kan tinggal kita tambahkan saja 4H2O. Sorry. Nah, oke. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau seperti ini yakinlah O-nya pasti ngikut. Jadi seperti ini teman-teman ketemunya. Jadi kiri plus 17 karena plus 17, kemudian cek atomnya 5, 5. 1, 1, ini 8, ini 8, O-nya di sini 4, di sini juga 4. Jadi seperti itu. Itu kalau kita mau menyelesaikan dengan suasana asam. Bisa terima? Bisa, Pak. Oke, sekarang kalau gimana Pak? Kalau yang basah. Oke, kita coba yang basah. Berarti tadi sudah jelas ya. Jadi kita tulis lagi 5 Fe2 plus ditambah MnO4 minus berubah menjadi 5 Fe3 plus ditambah Mn2 plus. Oke. Pak, gimana kalau nyelesain cara bahasa, Pak? Oke, bisa. Yuk. Tadi kan di sini kan plus 9, di sini plus 17 kan? Nah, gimana Kak kalau kita tambahkan ininya apa? Gimana kalau kita pakai suasana basah? Boleh, silakan. Berarti kalau suasana basah kan minus. Berarti kita jadikan plus 9. Plus 17 jadikan plus 9 berarti kurangnya berapa? Kurangnya berapa teman-teman? 8. 8. Oke. 8 OH minus. Oke. Oke kan ya? Berarti kan kita tambahkan ini kan 8 OH minus. Jadi di kiri ini plus 9, di kanan jadi plus 9. Betul? Betul nggak? Ya? Ada yang masih bingung? Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Nah, oke. Iya, Pak. Berarti muatannya sudah sama. Berarti kita tinggal lakukan penyamaan OH kan? Nah, kalau OH kan biasanya urutannya itu H dulu baru O. Nah, di sini di sebelah kanan ada penambahan 8H. Berarti kan di sini tinggal tambah 4H2O kan? Oke. Udah itu aja. Jadi kita cek atau jadi seperti ini teman-teman. Jadi ada 8 OH minus, di sini ada 4H2O. Kita cek atomnya. Ini Fe-nya 5, Mn-nya 1, H-nya 8, O-nya di sini 8, di sini juga 8. Selesai. Jadi satu reaksi bisa diselesaikan dalam suasana asam maupun suasana basah. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Gampang kan? Insya Allah. Nah, sip. Gampang ya, teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak, teman-teman?
Bapak, Ya, Mbak Septia. saya mau saya mau ini dong, Pak. Ada nggak Pak cara cepat buat setengah reaksi? Cara yang itu, maksudnya Nggak apa sih ada namanya? Itu kan yang tadi kalau cara kenapa? setengah reaksi itu memang cara untuk ribet, karena kan lebih detail kan. Oh, Jadi nggak ada cara cepat kalau untuk setengah oh, reaksi. oke Pak, makasih. Sama-sama. Oke, sudah? Sudah? Nggak ada pertanyaan semua? Nggak ada ya? Halo, nggak ada nih teman-teman? Yakin nggak ada? Boleh jelas saya Pak? Ya Mas, Boleh ngejelasin yang bahasanya sekali lagi nggak Pak? yang bahasa. Oke. Iya. Yang tadi ya. Oke, kita share lagi. Nah, jadi ini kan eh, persamaan setelah kita menyamakan muatannya kan? Bukan muatan. Setelah kita menyamakan elektron yang dilepas dan elektron yang ditangkap. Nah, di sini kita lihat elektron lagi. Muatan di sebelah kiri 5 dikali plus 2 plus 10 ditambah minus 1 berarti jadinya plus 9. Nah, sedangkan di sisi kanan 5 kali 3 plus jadi ada plus 15 ditambah 2 plus jadinya plus 17. Jadi di sisi ini muatannya plus 17 ya. Sedangkan di sisi kiri ini muatannya plus 9. Nah, tadi kan kita mau suasana basah nih. Nah, kalau suasana basah kan OH minus, ya. Nah, berarti kita mau mengubah yang tadi minusnya besar jadi minusnya kecil. Nah, di sini plus 17 plus 9. Nah, berarti kita kan ini jadi acuan ya. Nah, berarti kita mau mengubah bagaimana caranya mengubah plus 17 menjadi plus 9. Nah, berarti kan ditambah minus 8 kan. Nah, berarti di sisi kanan kita tambahkan minus 8 OH minus. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini berarti kan kanan sudah plus 9, kiri sudah plus 9. Nah, selanjutnya apa? Tinggal kita samakan saja H dan O-nya. Nah, kalau H dan O urutannya kan H duluan kan. Nah, di sini ada 8H, berarti tinggal tambahkan saja 4H2O. Berarti di sini H-nya sudah sama, nah O-nya pasti ngikut. Nah, di sini O-nya ada 8, di sini juga ada 8, seperti itu. Jadi itu untuk penggunaan dalam suasana bahasa seperti itu. Jadi kalau tadi yang plus kita ubah jadi plus yang lebih tinggi. Nah, kalau yang basah kita ubah muatan reaksinya ke yang paling rendah seperti itu. Bisa diterima Mas? Mas Cahyo? Ya Pak, makasih. Oke, yuk sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi teman-teman yang mau tanyakan? Halo? Ada lagi yang mau tanyakan? Sudah bisa diterima semua? Halo?
Sudah bisa terima semua? Sudah Waduh. belum? Ya, sudah? Sudah ya? Pak, belum paham, Pak. Mano yang belum paham? Kan waktu pas nentukan asam dengan basa itu kan, Pak. Hmm. Masih keliru waktu pas yang di 8H dengan OH aja. Ya kau tentukan je lah muatannya. Nah, begitu. Nah itu kan tinggal di kalian muatannya aja. Oke, saya sekali lagi ya. Kan tinggal teman-teman Bingung, menjumlahkan Pak. muatan semuanya kan. Kayak ini. Ini ya, di sini ya. Di sini kan 5 Fe2+. Ditambah MnO4 minus. Oke. Berubah menjadi 5 Fe3+. Ditambah Mn2+. Oke. Nah, berarti muatan sisi kiri 5 dikali plus 2. Berapa? Plus 10. Ditambah, ini kan 1 kali minus 1. Berarti kan ditambah minus 1 kan? Jadinya berapa? 9 kan? Plus 9. Jadi biar nggak bingung, plus 9. Oke? Nah, kemudian di sisi kanan 5 kali plus 3. Berapa? 15. Plus 15. Ditambah 1 kali plus 2. Plus 2 ya. Berarti plus 15 ditambah plus 2 berapa? Plus 17. Nah, berarti di sisi kanan ini muatannya plus 17. Di sisi kiri muatannya plus 9. Nah, ya sudah. Berarti kita kan harus menyetarakan muatan juga kan? Nah, kalau mau jadi muatan yang plus 9, berarti yang sisi kanan tadi ditambah plus 8, ditambah minus 8, artinya ditambah basa. Nah, sedangkan kalau yang asam tadi, berarti kan yang plus 9 ini kita jadikan plus 17, berarti kan kita tambah plus 8 ini kan. Nah, seperti itu. Berarti Pak kalau bahasanya itu pakai yang sebelah kiri gitu? Ya nggak tentu. Kan tergantung muatan yang dicapai Mbak. Kan tadi kiri plus 9, kanan plus 17. Jadi setarakan dengan yang kiri. Iya, seperti itu. 8. Iya, berarti tergantung mana misalkan ya. Ini plus 17 kebalikannya, plus 17 di sini plus 9. Mau kita ubah menjadi plus 9, berarti yang ditambahkan adalah sisi kiri. Jadi seperti itu aja. Jadi sisi mana yang mau kita ubah. Ini contoh kalau ada yang masih bingung. Tadi saya ulangi ya. Sisi kiri ada plus 9. Sisi kanan plus 17. Nah, kita kan mau dalam suasana basa ya. Basa kan OH minus, betul? Ya. Nah, minus kan berarti mengurangi muatan kan, betul? Iya enggak? Iya, Pak. Iya kan? Nah, berarti kita mau mengubah ke muatan yang paling kecil dong. Namanya juga berkurang. Betul? Iya, Pak. Nah, berarti kita mau mengubah yang tadinya plus 17 menjadi plus 9. Jadi dengan menambahkan 8 OH minus. Pak, kenapa kok di sisi kanan? Ya karena di sini muatannya plus 17. Jadi dengan ditambah minus 8 plus 17 ditambah minus 8 kan jadinya plus 9 kan? Oke. Nah, demikian pula yang tadi yang atas. Yang atas kan sama, awalnya plus 9 plus 17. Kita tambahkan suasana asam, di mana asam itu kan positif. Positif kan nambah kan? Nah, berarti kita mau mengubah plus 9 menjadi plus 17. Dengan ditambah apa? Dengan ditambah 8H+. Pak, kenapa kok yang ditambah kok sisi kiri? Ya karena sisi kiri yang muatannya plus 9. Mau kita jadikan plus 17. Seperti itu, teman-teman. Seperti itu. Ada yang masih bingung?
Ayo, mana yang masih bingung? Mudah kok kan. Ada yang masih bingung? Tapi kalau ada yang bertanya, Pak, saya bingung, tapi saya nggak tahu apa yang saya bingungkan itu, Pak. Nah, itu yang bahaya itu. Itu yang agak sulit itu. Itu biasanya mbak-mbak ini. Mereka kalau diajak makan, mau makan apa? Saya tuh lapar, tapi nggak tahu mau makan apa. Nah, itu yang repot itu. Tapi saya lapar. Nah, itu yang bahaya itu. Oke? Sudah? Sudah. Terima kasih, Oke. Pak. Oke, kalau sudah, ini masih ada 15 menit ya. Silakan buka secari kertas. Silakan teman-teman kerjakan 3 soal ini. 3 soal ini silakan dikerjakan di secari kertas. Kemudian nanti seperti biasa difoto dan diupload di Google Classroom. Ini cuma 15 menit ya. 3 soal cukuplah. 3 soal atau semua? 3 soal, Pak. 3 aja, Pak. 3 aja, Pak. Cukup. Oke. Banyak kepalaku pusing, Pak. Bapak, ini 3 soalnya bebas pilih yang mana Enggak, aja? yang 3 teratas saja. Iya. Biar sama semua. Biar mudah mengoreksinya 3 teratas. Silakan kerjakan dalam waktu 15 menit. Jangan lama-lama. Soalnya kalau lama-lama nanti ngelik kopi di paste di Brainly udah ketemu udah. Silakan teman kerjakan kemudian diupload di Google Classroom yang bagian yang kemarin ya. Di classwork yang kemarin. Tempat saya upload materi kemarin. Ya, sembari mengerjakan, mengingatkan ya, teman-teman di sini sudah mahasiswa dan kalau teman-teman menggunakan akun UII, pastikan teman-teman menggunakan untuk urusan yang formal. Dan karena teman-teman menggunakan urusan yang formal, maka pastikan segala sesuatunya dengan formal. Jangan pakai PP-nya itu anime atau idol atau yang artis atau aktor favorit teman-teman. Jadi jangan kalau mau pakai foto gunakan kalau mau pakai PP gunakan foto teman-teman, foto ijazah terutama. Jangan foto ale lagi ini. Nah, jangan, usahakan foto yang formal. Karena nanti kalau teman-teman ada acara internasional tiba-tiba PP-nya pakai foto idol atau anime itu bisa malu sendiri teman-teman. Oke, silakan dikerjakan. Bapak, Yuk. ini suasananya asam atau basah, Pak? Nomor berapa? Semuanya lah, Pak. Nah, jadi secara umum sebenarnya bebas. Cuma kalau sudah ada keterangan seperti ini, ada H-nya, ada HBr, ada H2SO4, pasti dalam suasana asam. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau nggak ada Berarti keterangan yang bawah yang nomor 3-nya basah. Kalau yang nomor 3, nah itu jadi teman-teman kalau sudah ada HH seperti ini, berarti pastikan dalam suasana asam. Nah, kalau ada seperti ini, misalkan nomor terakhir, misalkan ya, ini kan nggak saya minta, misalkan udah ada OH, nah otomatis kan nggak mungkin teman-teman dalam suasana asam kan.
Jadi itu. Jadi kalau nggak dinyatakan lain, kalau sudah ada H berarti itu dalam asam, kalau ada OH berarti dalam basah. Tapi kalau misalkan seperti nomor 3, itu kan nggak ada keterangan tuh. Nah, silakan teman-teman mau suasana asam, suasana basah, bebas. Seperti itu. Bapak, Ya, Mbak. itu kan yang nomor 1 tuh kan H2SO4. Itu kan harusnya H2SO4 2 min kan? Ah. Karena nggak ada jadi min 1 gitu, Pak. H2SO4 2 min. Iya kan, Pak? Kan aslinya kalau H2SO4. H2SO4 ya H2SO4 lah. Tapi kalau misal Oh, berarti nggak ada atasnya gitu, Pak? Nggak ada, ini emang nggak ada. Nggak, maksudnya Jadi, kan biasanya ada yang itu. nggak ada. Ini udah soalnya udah sesuai pokoknya. Oh, ya udah, Pak, makasih. Yuk, sama-sama.
Sudah dicatat soalnya teman-teman? Belum semua, Pak. Oke, silakan dicatat ya soalnya. Biar nanti saya bisa mempersiapkan kelas selanjutnya. Soalnya kelas selanjutnya belum saya buat classroom ya. Oke, silakan teman-teman lanjut mengerjakan. Nanti jam 10.15 akan saya end pertemuan ini.